Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akan Nur Nafia dengan NIM 21051204011, kelas TI 2021A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model infrastruktur jaringan pada mata kuliah jaringan komputer. Pengertian infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling menukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar bisa mencapai tujuannya. Pada bagian dari setiap jaringan komputer bisa memberikan serta meminta layanan. Sistem terdistribusi merupakan kumpulan komputer otonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputerisasi terintegrasi dan dianggap oleh pengguna sebagai satu sistem komputer tunggal. Perbedaan jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Jaringan komputer. Pada jaringan komputer, komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan klien. Pada sistem terdistribusi, komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama dan terminal-terminal atau komputer yang terhubung dengan komputer host. Pada jaringan komputer, server hanya melayani permintaan sesuai antrian yang sudah diatur sistem. Sedangkan pada sistem terdistribusi, host melayani beberapa terminal dan melakukan proses berdasarkan input dari terminal-terminal. Pada jaringan komputer, user dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di COM station atau di server. Sedangkan pada sistem terdistribusi, user tidak dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di host. Pada jaringan komputer, metode komunikasi antar komputer dengan model peer-to-peer atau client server. Sedangkan pada sistem terdistribusi, metode komunikasi antar komputer tersentralisasi atau terpusat pada komputer utama atau host. Pada jaringan komputer, antar node bisa saling bertukar file atau resource yang dimiliki sesuai keinginan yang diatur pemilik komputer. Pada sistem terdistribusi, antar terminal tidak dapat saling sharing file atau resource tanpa campur tangan host atau supervisor host. Jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama PAN. PAN Personal Area Network adalah sebuah koneksi yang dipakai pengguna untuk terhubung ke perangkat elektronik, misalnya mouse, wireless, keyboard, speaker, dan komputer. Yang kedua LAN atau Local Area Network merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja. Biasanya digunakan pada jaringan di warnet, kantor, atau sekolah. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Merupakan jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Jaringan komputer ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain. Wide Area Network merupakan suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas, mencakup negara dan benua. Media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut dan satelit. Jaringan komputer berdasarkan aksesnya pada internet dan juga intranet. Internet merupakan sistem jaringan komputer yang saling berhubungan menggunakan jaringan komunikasi yang ada di seluruh dunia. Jangkauan jaringan internet tidak hanya ada di suatu perusahaan saja atau daerah saja, melainkan mendunia atau sangat luas. Intranet. Internet digunakan untuk mempercepat proses pertukaran informasi atau data dalam perusahaan atau organisasi. Fungsi utama intranet adalah menghubungkan satu komputer dengan komputer lain atau perangkat jaringan. Internet dapat diakses secara global, sedangkan intranet hanya dalam lingkup internal perusahaan atau organisasi. Jaringan komputer berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc. Jaringan ad hoc adalah koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain. Ad hoc termasuk ke dalam satu dari sekian banyak jenis wireless local area network yang berisi sekumpulan node agar bisa berkomunikasi atau berbagi antara satu dengan yang lain. Yang kedua ada infrastruktur. Mode infrastruktur merupakan mode dalam pembangunan jaringan komputer wireless dengan menggunakan access point sebagai server logika yang bertugas mendistribusikan data dalam sebuah sel tunggal atau lebih pada jaringan komputer wireless. Topologi jaringan. Ada topologi bus, hierarki topologi, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan juga topologi extended star.
Pengertian topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Ialah jenis topologi pada jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat di mana semua klien dan server dihubungkan. Yang kedua ada topologi ring, merupakan topologi jaringan yang rangkaiannya berupa titik yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kirinya terhubung ke dua titik lainnya sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membentuk cincin atau lingkaran. Yang ketiga ada topologi star, merupakan bentuk jaringan yang mana terdapat satu penghubung, hub atau switch sebagai pusat dan setiap komputer terhubung ke penghubung tersebut. Yang keempat ada topologi extended star, adalah sebuah topologi jaringan yang sama dengan topologi jaringan star. Akan tetapi, pada topologi ini memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan topologi jaringan star biasa. Yang kelima ada topologi hierarkial. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Untuk hierarki yang lebih rendah digambarkan pada lokasi yang rendah dan semakin ke atas mempunyai hierarki semakin tinggi. Yang terakhir ada topologi mesh. Adalah bentuk topologi jaringan yang mana semua workstation bisa terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Karena workstation langsung terhubung dengan workstation yang dituju, maka arus data bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus melalui workstation yang lain. Pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau terhubung dengan internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network adalah kabel UPP. Yang kedua ada jaringan nirkabel atau wireless network. Dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Jaringan ini tidak menggunakan kabel atau bertukar informasi dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi antar komputer satu dengan komputer lainnya. Wireless adapter merupakan salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Jaringan berdasarkan siarannya. Ada unicast, multicast, dan juga broadcast. Unicast merupakan transmisi jaringan one-to-one. Aliran data unicast hanya menghubungkan komputer tunggal dengan sistem yang dijadikan sebagai host dan perangkat sistem komputer lainnya sebagai tujuan. Ketika digunakan, perangkat komputer tunggal asal hanya akan mencoba berkomunikasi dengan satu perangkat komputer tujuan dasar. Yang kedua ada multicast. Multicast adalah transmisi jaringan one-to-many. Dengan menggunakan transmisi jaringan multicast dimaksudkan agar dapat mengirim data dan informasi kepada banyak komputer atau sistem tujuan dengan tidak semua sebagai host. Yang ketiga ada broadcast, merupakan transmisi jaringan one-to-all. Transmisi jaringan dengan sistem broadcast dapat dilakukan dengan banyak sekali penerima atau perangkat sistem tujuan. Akan tetapi, sistem transmisi broadcast cenderung membuang resource. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.